Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bersekutu dalam kasih Tuhan. Selamat datang di tempat kudus pada saat pagi hari ini. Dan itu Bapak Ibu Saudara waktu bagi berdiri. Kita berikan pujian kepada Tuhan. Kita berikan hati kita untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan tahu hati kita. Tuhan mengerti.
Mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami pagi hari ini, Tuhan. Lewat pemeliharaan-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami, secara khusus dalam sepekan ini, bahkan sampai hari ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan, menikmati kemurahan dan kasih Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Walaupun banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menopang kami, Tuhan selalu memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kami, sehingga kami menyadari betapa agungnya Engkau, betapa besarnya kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, di dalam segala keterbatasan kami. Tuhan, Kau selalu memberikan kekuatan dan kemampuan di dalam kehidupan kami, dapat mengatasi semua problem, semua masalah yang ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami saat ini boleh ada di tempat ini. Dan dalam kesempatan ini kami ingin memberi yang terbaik bagi kemuliaan dan keagungan nama-Mu lewat pujian yang hendak kami persembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau berkenan Tuhan atas kehadiran kami, Engkau berkenan atas segala pujian kami, penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah hadirat-Mu boleh kami rasakan saat ini, oleh karena kehadiran-Mu yang boleh memberikan pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Bagi orang yang
sudah tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, ingin berebut berkat Tuhan yang Kau sediakan pagi hari ini bagi jemaat-Mu. Kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun. Kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang tidak kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada saat kali ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih-Nya kita ada di tempat ini. Mari kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan, kita berikan yang terbaik. Dan itu Bapak dan dalam tempat ini kita puji kita sembah. Kami ada keasuhan luar biasa. Dia ciptakan segalanya untuk kita. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Kita patut tinggikan Dia karena Tuhan kita bukan yang ajaib. Haleluya. Yesus, Engkau ajaib, ajaib dalam kehidupan kami. Thank you.
manusia itu tidak mungkin. Kalau persoalan problema yang kita hadapi, kesulitan ekonomi, kesulitan anak muda saat ini untuk mencari pekerjaan, tapi yang kita, wah Tuhan akan berikan yang terbaik, menyatakan keajaibannya menurut waktu dan kehendak Tuhan. Mari kita nyatakan apa yang menjadi beban kehidupan kita pada Tuhan pada saat pagi hari. Yesus, haleluya. Terasa berat.
segala puji dan syukur hanya kepadamu Allah Yesus Kristus. Hanya oleh karena kasih anugerah-Mu saja sekarang ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan, untuk belajar mengabdikan diri kami, sebab Engkau Tuhan telah memberikan satu kekuatan bagi kami. Hari-hari yang telah kami lalui, sekalipun kami harus mengalami berbagai macam persoalan, namun Engkau memberikan kemenangan bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih, dan ucapan syukur ini kami wujudkan. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, dan kami memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami, Allah yang layak menerima segala pujian, kebesaran, kemuliaan-Mu Tuhan. Semua ini kami rasakan karena hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu untuk mengubah hati kami Tuhan, supaya di dalam saat-saat yang sulit ini Tuhan, fokus kami bukan situasi dan kondisi dunia, tapi fokus kami boleh menyerahkan segenap hidup ini kepada-Mu, sehingga kami memperoleh satu perubahan hidup demi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan yang telah Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan merupakan kebutuhan kami, supaya kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh rasakan bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Untuk itu Tuhan, sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu, ampuni kami, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan penuh hati, sepenuh hati Tuhan. Terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya satu yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Putra Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Biarlah sukacita sudah memenuhi kehidupan kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, sesuai dengan apa yang didoakan Bapak Sukono tadi, supaya akhir-akhir ini kita tidak terlalu sibuk memikirkan situasi dan kesulitan demi kesulitan. Tetapi mari untuk akhir-akhir hidup ini, akhir-akhir zaman ini, kita menyibukkan diri untuk semakin mencari Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema berperkara dengan Tuhan. Berperkara dengan Tuhan itu mencari urusan dengan Tuhan. Berperkara dengan Tuhan, kita akan membaca di dalam kitab Hosea 4 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, Hosea 4 ayat 1 sampai 3. Dengarkanlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabut dan seluruh penduduknya akan merana.
juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Amin. Puji nama Tuhan. Disinilah penduduk negeri ini di dalam negeri Israel mempunyai satu perkara dengan Tuhan. Kenapa hanya dikatakan orang Israel yang berperkara dengan Tuhan pada saat itu? Apakah saat itu tidak ada penduduk lain selain Israel? Tentunya ada. Tapi kita harus mengetahui semuanya bahwa di antara semua bangsa itu, pada saat itu Tuhan berfirman, hanya orang Israel yang dipilih oleh Tuhan. Sebab itu orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, kalau di dalam perilaku kehidupannya itu tidak sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, maka disitulah bangsa itu, maka disitulah orang-orang itu mempunyai perkara dengan Tuhan, berurusan dengan Tuhan. Beda dengan orang yang tidak dipilih oleh Tuhan. Apapun yang dilakukan dibiarkan aja, itu ada pun ditegur. Itu sebabnya sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selagi saudara, saya kalau masih ditegur oleh firman Tuhan, itu tandanya kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu tandanya kita adalah orang-orang yang dipilih, orang yang dipilih oleh Tuhan, supaya kita tidak terlalu jauh melenceng ke kanan atau ke kiri. Dan bangsa ini sudah marah. Ini sebabnya dikatakan berperkara dengan Tuhan. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Kenapa harus berperkara? Sebab bangsa ini dikatakan sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah. Tiga hal ini menjadi sesuatu yang mutlak di hadapan Tuhan. Kalau orang umat yang sudah dipilih oleh Tuhan sudah tidak ada kesetiaan, wah berbahaya. Tidak ada kasih, baik kasih kepada Tuhan atau kasih kepada sesama, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Apa yang dimaksud dengan pengenalan akan Allah? Sudah tidak hidup sesuai dengan hukum. Apakah hukum firman itu boleh atau tidak, kita tidak tahu. Jadi semuanya disikat, semuanya dilakukan. Walaupun sudah diajar oleh firman Tuhan, tetapi tidak mau menurut firman Tuhan. Itu orang yang tidak mempunyai pengenalan akan Tuhan. Jadi hidup dengan sesuka hatinya sendiri. Tidak ada kesetiaan. Jadi setianya itu hanya untuk dirinya sendiri. Kesetiaan untuk Tuhan, kesetiaan untuk sesama sudah tidak ada. Jadi hanya untukku dan untukku. Punyaku, milikku. Tidak ada kesetiaan lagi. Ini berbahaya. Di dalam akhir zaman ini semuanya ini harus dipulihkan. Bagaimana umat itu harus kembali memiliki jiwa yang setia, memiliki jiwa yang penuh dengan cinta kasih, memiliki jiwa yang mengenal akan kebenaran firman Tuhan, sehingga di dalam kehidupannya itu dapat memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Saya akan melangkah di dalam Mazmur 94 ayat 15. Kalau firmannya sedikit bisa saya ketik, kalau firmannya banyak nggak muat tebaknya. Mazmur 94 ayat 15. Kita lihat firmannya. Demikian firman Tuhan, sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Nah, disinilah hukum akan kembali kepada keadilan. Jadi siapa yang melakukan hukum, maka keadilan Tuhan itulah yang akan berjalan. Semakin orang setia, semakin orang itu memiliki jiwa yang penuh dengan cinta kasih, maka keadilan Tuhan itu akan semakin nyata di dalam kehidupan orang itu. Tetapi jika hukum itu
diabaikan, sehingga orang itu tidak mengenal akan Tuhan, tidak mengenal akan nama Tuhan, firman Tuhan, maka keadilan Tuhan itu juga akan berjalan. Tetapi di sini dikatakan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati ini adalah orang yang sudah mengganti jiwa, membuat tempat di dalam hatinya yaitu yang disebut sebagai kirbat. Itu sudah diubah, disediakan kirbat yang baru. Sebab anggur yang baru, firman itu tidak bisa ditempatkan di dalam kirbat yang lama. Dan orang yang tulus hati inilah orang yang sudah mengganti tempat untuk menampung setiap kebenaran firman Tuhan di dalam jiwanya, ditempatkan di dalam kirbat yang baru, sehingga apa yang ada di hukum itu akan disertai dengan keadilannya Tuhan. Dan jika orang-orang tadi yang Israel berperkara dengan Tuhan tidak ada setia, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Tuhan, efeknya di dalam ayat 3, binatang-binatang baik yang di darat maupun yang di bumi semua mati dilenyapkan, sehingga tidak ada lagi untuk dibutuhkan oleh manusia, dimatikan itu. Dan manusia itu dikatakan dalam firman tadi merana, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, merana. Kenapa? Karena hukum kembali kepada keadilan. Meskipun Tuhan itu penuh kasihnya itu tidak terbatas, tetapi tentang hukum tetap berjalan, hukum ya hukum, tidak bisa direka-reka. Ya, kita baca Roma 2 ayat 5 sampai 6. Roma 2 ayat 5 sampai 6. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbul murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Di sinilah nanti hukum akan berjalan. Apa yang akan diperbuat orang? Tetapi kalau bangsa Israel tadi sudah berperkara oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan tentang kesetiaannya sudah tidak ada, kasihnya sudah kendor, pengenalan dengan Allah sudah mati. Itu kalau diteruskan tidak mau bertobat, maka nyatalah manusia itu pasti akan merana, dan apa yang dibutuhkan di bumi semuanya akan lenyap, yaitu mati. Dan di sini dikatakan, kenapa? Oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Ini membuktikan bahwa yang ditegur ini bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi orang yang sudah diajar oleh firman Tuhan. Tergantung pada saat diajar itu mau bertobat atau tidak. Tetapi kalau orang ini terus ditegur dan tidak bertobat tentang kesetiaan, tentang kasih, tentang pengenalan akan Tuhan, maka murka Allah pada saatnya nanti pasti berjalan dengan adil. Saya sering berbicara dengan istri saya, mudah-mudahan nanti kalau kita sudah tua, itu bukan semakin jauh dengan Tuhan. Seharusnya kita kalau sudah tua itu harus semakin dekat dengan Tuhan. Jangan semakin mencari yang lain. Semakin tua itu yang dicari harus Tuhan, jangan yang lain. Sebab usianya juga semakin dekat untuk menghadap Tuhan. Masa mudanya setia, tetapi justru masa tuanya jauh dengan Tuhan itu terbalik. Justru semakin tua harus semakin mencari Tuhan. Sudah jangan memikirkan dunia terlalu jauh. Ya. Sebab banyak orang semakin tua, nggak semakin tambah semakin mencari yang lain. Aduh, saya kasihan. Ya. Sudah ditegur dengan firman Tuhan masih tidak setia, tidak ada kasih, nggak mengenal kebenaran firman Tuhan. Itu berbahaya. Nah, hukum pada pagi hari ini kalau masih ada nasihat
tergantung hati kita. Mau bertobat atau tidak? Sebab kalau tidak, maka ayat kita, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Orang yang setia akan memperoleh kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tetapi orang yang tidak setia akan marah. Nah, kita akan melihat hadir Pak Adam, yaitu hasil dari orang yang berpegang pada hukum. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. Ini tentang Raja Hizkia. Raja Hizkia ini raja yang setia, raja yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang diperoleh? 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah mendengar doamu dan telah melihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga aku akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba-Mu. Amin. Siapa yang tidak takut dengan yang namanya mati? Tidak ada orang yang tidak takut kalau beriman, kalau mau mati. Semua orang keinginannya itu tidak akan mati kalau bisa sampai Tuhan Yesus datang. Sakit sedikit sudah dicarikan obat, itu tandanya takut mati. Termasuk saya. Semua orang takut mati. Nah, Hizkia ini ditemui oleh Nabi. Pada saat sakit disambangi Nabi, tidak didoakan untuk sembuh, tetapi diberikan kabar yang mengerikan. Hizkia, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluarga, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Dan fatal, utang. Tetapi Hizkia adalah raja yang setia, raja yang tulus hati, raja yang hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Hizkia berdoa, berperkara dengan Tuhan. Dia sampaikan, Tuhan, bukankah aku sudah setia kepada Engkau? Aku menjadi orang yang tulus hati, hidup sesuai dengan peraturan-peraturan-Mu. Puji Tuhan, perkara Hizkia didengar oleh Tuhan. Sebelum Yesaya keluar dari rumah, Tuhan berfirman, baliklah, katakanlah kepada Hizkia bahwa penyakitmu akan disembuhkan dan umurmu akan diperpanjang 15 tahun dan kerajaanmu akan dikokohkan, dilindungi, dipakai melindungi. Itu hasil dari orang yang bisa mengubah hal-hal yang mengerikan jadi menyenangkan, bisa mengubah hal-hal yang menakutkan jadi kesukaan. Jadi hukum akan kembali kepada keadilan. Karena Hizkia orang yang hidup menurut hukum, jadi keadilannya Tuhan itu ditetapkan pada Hizkia pada saat ini. Padahal mati
mati itu sudah takdir. Kalau orang sudah ditakdir silakan mati, ya mati. Tetapi orang yang setia, orang yang tulus hati, itu masih bisa berperkara dengan Tuhan. Nah, inilah yang kita teladani di dalam hidup kita. Inilah yang harus kita teladani. Kita benar-benar menerapkan kesetiaan di dalam hidup kita. Bagaimana kita setia kepada Tuhan? Bagaimana kita menjadi orang yang tulus hati, melakukan segala sesuatu dengan ikhlas dan itu benar di hadapan Tuhan. Sekarang saya akan membuat satu perbandingan di dalam 2 Tawarik 26. Ayo kita baca, mungkin agak cepat. 2 Tawarik ayat 26 ayat 1 sampai 6. Ini perbandingannya Raja Hizkia dengan Raja Uzia. Ya, 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 6 demikian firman Tuhan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. 2. Ia memperkuat Elok dan mengembalikan kepada Yehuda. Sudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hitolia dari Yerusalem. 4. Ia melakukan apa yang benar di mana Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala sesuatu usahanya berhasil. 6. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Dan, yakni dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Loncat saja 15-16. Ini orang yang sudah berhasil dengan luar biasa. 15-16. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Bagaimana setelah kuat? 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allah dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran uban. Sampai di sini dulu, nanti baca sendiri di rumah. Akibat dari Uzia membakar ukupan di rumah Tuhan yang bukan tugasnya, bukan haknya, maka Uzia pada saat itu kena penyakit kusta dan diasingkan sampai matinya, dikucilkan. Itu kalau sudah dari badan. Kenapa? Uzia pada saat pertama kali diangkat menjadi raja, memimpin kerajaan selama 52 tahun. Selama 50 tahun hidup setia kepada Tuhan, mengikuti segala perintah Tuhan 52 tahun. Dan sedikit. Itu sebabnya kalau kita masih bisa setia, kalau kita masih bisa cinta dengan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap terus berdoa semakin kuat supaya tidak berubah setia. Jangan menjadi, oh aku sudah setia pada Tuhan, lalu sepertinya nggak bisa berubah, tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Usia ini dari sedikit 52 tahun menjadi orang yang setia, tetapi setelah dia berhasil berubah setia, berubah. Nah seringkali kita
ibadahnya setia, 1 minggu 3 kali diikuti, doanya setia, pengenalan akan Tuhan jalan dengan baik. Tetapi setelah mempunyai kesibukan untuk berpotensi menjadi sukses, menjadi berhasil, berubah setia. Dulu tidak ada kesibukan, sekarang diberi kesibukan. Dulu pekerjaannya sedikit, diberikan pekerjaan yang besar. Dulu sibuknya hanya setengah hari, sekarang 24 jam sibuk. Lupa dengan 52 tahun yang sudah setia, lupa. Jika berubah setia, kesetiaannya hanya untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya bapak ibu yang sudah sepuh, ingat, jangan berubah setia. Ingat, Anda sudah sekian puluh tahun setia, jangan dirubah oleh situasi yang mengenakkan di dunia ini sehingga tidak menjadi setia. Itu pesan saya. Sebab kadang-kadang orang yang sudah tua itu bisa berubah, semangatnya berubah, fisiknya berubah, tetapi keinginannya untuk kaya-kaya tidak pernah berubah. Itu yang harus dihati-hati. Ya, harus berhati-hati. Nah, usia ini berbahaya. Setelah dia berhasil, tidak setia. Dia berani melanggar ketetapan-ketetapan hukum. Dia masuk dalam bait Allah, mengambil ukuman untuk dibakar, yang itu sebenarnya haknya imam. Sudah ditegur oleh imam-imam, marah-marah karena sudah berhasil sombong menjadi orang yang kuat, sehingga dia kena penyakit kusta dan diasingkan sebagai raja sampai mati. Tidak ada kebahagiaan, hidupnya diakhiri dengan merana. Tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri masa tuanya, mengakhiri masa hidupnya dengan merana. Saya rasa tidak ada. Itu sebabnya jangan berubah setia. Yang dulu sudah bisa beribadah 3 kali, ayo kembali. Yang dulu sudah bisa berdoa dengan baik, ayo tetap berdoa dengan baik. Yang dulu sudah bisa bersosialisasi baik dengan tetangga, dengan masyarakat, ayo ditingkatkan. Semakin hormat kepada pemerintah, ayo ditingkatkan. Jangan berubah setia. Berbahaya. Nah, apa sebenarnya yang disebut setia? Kita akan melihat di dalam Ibrani 8 ayat 9. Dan orang yang tidak setia itu pasti ditolak oleh Tuhan. Ibrani 8 9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, yaitu kepada hukum-hukum Tuhan, dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ini menjadi satu peringatan. Kita semua tahu bahwa orang-orang dewasa yang keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, tidak ada yang sampai kepada Kanaan selain Yosua dan Kaleb. Ya, tidak ada. Dan ini diakibatkan karena tidak setia. Dan orang yang tidak setia itu adalah orang yang melanggar hukum-hukum Tuhan. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjian. Di saat Tuhan menuntut bangsa Israel dengan tangannya sendiri, membelah laut. Kalau bukan tangannya Tuhan, tidak bisa laut dilewati dengan tangan kering. Di saat Tuhan menuntut bangsa Israel keluar dari Mesir, itu disertai dengan hukum yang harus ditaati.
Tetapi bangsa Israel kenyataannya tidak setia kepada. Nah, begitu juga saat kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus, maka hukum Tuhan ini berlaku atas hidup kita. Bagaimana kita akan hidup sesuai dengan hukum Tuhan? Apakah kita setia kepada hukum Tuhan atau tidak? Sebab kita, maka Mazmur 95 ayat 94 ayat 14 dan Roma 2 ayat 5 sampai 6 nanti akan terjadi. Hukum akan kembali kepada keadilan. Siapa yang berpegang pada hukum, maka keadilan kepada Tuhan itu akan terjadi. Seperti Raja Hizkia tadi, walaupun sudah vonis mati, masih bisa diperpanjang, diampuni oleh Tuhan, diberi anugerah perpanjangan umur 15 tahun. Kerajaannya dijaga, dilindungi, dilepaskan dari tekanan-tekanan raja-raja lain. Luar biasa. Tapi Raja Usia, begitu ia sudah sukses menjadi tinggi hati, sehingga tidak setia kepada hukum, maka dia akan dikucilkan mati dengan kondisi memiliki penyakit kusta. Penyakit kusta pada zaman dulu adalah penyakit yang menajiskan. Tidak boleh berkumpul dengan siapapun manusia. Dikucilkan sebagai orang najis. Orang najis adalah orang yang tidak bisa hidup di hadapan Tuhan. Orang najis tidak akan berkumpul di dalam kerajaan surga. Nah, kita lihat apa yang disebut sebagai tidak setia. Yakobus 4 ayat 4 yang sudah dijelaskan oleh Bapak penulis kemarin. Yakobus 4 ayat 4, saya ulangi kembali. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi orang yang tidak setia sama dengan menjadi musuhnya Allah. Dan tidak ada seorang pun yang selamat kalau tidak menjadi musuhnya Allah. Dan di sini yang disebut sebagai orang yang tidak setia adalah orang-orang yang bersahabat dengan dunia. Orang-orang yang bersahabat dengan dunia, orang-orang yang mengejar kesenangan, kepuasan apa yang ada di dunia, sehingga mengalahkan kecintaannya kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita ini mengejar kesenangan dunia ini sampai mengalahkan kesetiaan kita kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh senang di dunia ini, salah. Kita bisa senang di dunia ini dengan cara-cara yang lain, asal tidak meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Masih banyak caranya. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dengan apa saja alasannya, untuk kepentingan-kepentingan dunia, kepentingan-kepentingan pribadi. Jangan anak muda mungkin karena main, karena ingin pergi dengan teman-temannya, karena acara-acara dengan teman-temannya, sehingga meninggalkan Tuhan. Nah, itu yang tidak benar. Masih banyak cara-cara. Mungkin orang dewasa karena sibuk, terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan sudah nikmat dengan hasil-hasilnya, sehingga meninggalkan kesetiaannya pada Tuhan, mengurangi kesetiaannya dengan Tuhan. Pagi hari ini mari kita bertobat bersama-sama. Kita bersyukur kalau masih ada firman yang memberikan hasil. Kita tidak tahu kapan kita berhadapan dengan Tuhan, tetapi yang jelas setiap manusia di dunia ini berperkara dengan Tuhan. Ingat, kita tidak hanya berperkara dengan situasi, dengan keadaan, dengan lingkungan, dengan sesama, tetapi kita juga berperkara dengan Tuhan yang tidak bisa ditipu atau dibohongi dengan apapun. Jadi apapun yang akan diperbuat oleh manusia, Mazmur 2 ayat 5 ayat 6 tadi, setiap perbuatan manusia
akan mendapat ganjaran. Itu yang harus kita paku di dalam hati kita, supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan Tuhan. Nah, di dalam Yakobus 4 ayat 4 ini, jangan sampai kita menjadi musuh Allah. Itu mengerikan. Mengerikan. Kalau sudah menjadi musuhnya Allah, sangat-sangat mengerikan. Mungkin selama kita di dunia ini belum merasakan, tetapi kita harus hidup. Tinggal berapa kita hidup di dunia. Lalu berapa nanti kita di alam kekekalan yang tidak terbatas. Jangan sampai kesetiaan kita yang seperti usia sudah 52 tahun digagalkan oleh karena kesuksesan, oleh karena kesombongannya. Itu jangan sampai terjadi di dalam kehidupan. Apapun keadaan kita, sukses atau sedang menuju sukses atau belum sukses, jangan sampai tinggi hati dan sombong meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, kita baca Galatia 3 ayat 10. Galatia 3 10 berkata firman Tuhan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, dari bawah, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Nah, ayat ini seringkali rancu. Banyak orang yang mengatakan bahwa berarti kita sudah tidak membutuhkan Taurat. Kita hanya membutuhkan perjanjian baru. Tidak, saudara. Tuhan Yesus mengatakan tidak ada setitik pun hukum Taurat yang ditiadakan. Tetapi setiap orang yang percaya tidak ada yang selamat tanpa mengakui perjanjian baru, tanpa ada pencurahan darah Kristus. Jadi kalau hanya satu hukum Taurat tidak ada yang selamat, itu gimana? Tetapi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah bersekutu dengan tubuh dan darahnya, juga harus menghormati, melakukan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Nah, di sini terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Satu aja saya tunjukkan. Di dalam perjanjian lama, kalau saudara mencari, persembahkanlah perpuluhanmu pada Tuhan yang ada itu di dalam perjanjian lama. Dan kalau itu ditinggalkan, sudah masuk kategori tidak setia. Satu aja, tidak terlalu banyak, perpuluhan. Kalau itu ditinggalkan, itu sudah masuk kategori tidak setia. Mari kita kembali menjadi umat-umat yang setia, hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, supaya kita seperti usia, seperti Hizkia selalu mendapatkan anugerah dari Tuhan, mendapatkan pertolongan yang tidak dari Tuhan pada saat, supaya kita tidak meninggalkan hukum Tuhan, kembali menjadi orang yang setia dan tulus. Nah, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita menyaksikan upah hatiku untuk menjadi hati yang setia, hati yang tulus.
setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, bacakan kasihmu, ku mau cari
Terima kasih. Hanya syukur, terima kasih Tuhan yang bisa kami naikkan pada pagi hari ini dan bilang tidak ada bangsa yang kau pilih, tidak ada bangsa yang kau perhatikan terkecuali umat Israel. Kami adalah umat Israel di dalam dunia saat ini Tuhan. Untuk itu kami berterima kasih. Kalau keadaan kami seperti ini Tuhan, kasih-Mu senantiasa diberikan kepada kami tanpa melihat latar belakang kami. Tuhan, ampuni kami kalau apa yang Tuhan lakukan terhadap kami belum seperti apa yang kami balaskan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pagi hari ini firman menyadarkan pada kami bahwa kami adalah orang-orang yang Kau perhatikan. Tidak hanya kebutuhan yang kami hadapi, tidak hanya berkat-berkat yang kami butuhkan yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan seluruh pelajaran kami Tuhan perhatikan agar kami Tuhan bertobat. Kami akan kembali Tuhan seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan terima kasih Tuhan. Hanya dari jalan pertobatan ini Tuhan yang nantinya kami akan kembali sebagai umat-umat yang layak untuk Kau akui bahwa kami adalah biji makanan itu. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, juga kami doakan hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu bagi kami. Tuhan, jadikanlah hamba-Mu saluran berkat dimanapun hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan pada seluruh umatnya. Kiranya tidak satu pun firman ini hilang, bahkan setiap kata, setiap kalimat firman ini benar-benar menjadikan berkat bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Silakan ikut kembali. Dan pelayanan saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Cornelius. Kita tadi diingatkan bahwa sore nanti ada kegiatan yaitu Natal anak-anak sekolah minggu di tempat ini dimulai jam 4 sore. Dan untuk Natal umum minggu depan Minggu tanggal 20 jam 7 seperti ini dan juga jam 9, yaitu Natal kita di tempat ini. Setengah 10, jadi agak panjang waktunya karena momennya istimewa untuk kehidupan kita. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Bersyukur kepada Tuhan, kemarin kita sudah melaksanakan tahap pengecoran dalam pembangunan tempat parkir, tidak ada halangan, tidak ada batas, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk doa-doanya, terima kasih untuk persembahannya untuk pembangunan ini. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Kita pujikan satu pujian. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Jadi terima diberikan kesempatan untuk memberikan persembahannya kepada Tuhan. Begitu besar kasih Allah kepada kita.
tidak hanya bagi Tuhan, tetapi bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi untuk berkatmu yang sudah Engkau limpahkan lewat ibadah ini, mulai dari awal hingga selesainya, dan biarlah berkat kebenaran firman-Mu boleh menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan untuk kesehatan Ibu Gembala, Dr. Miasi, Bu Yaya, demikian pula untuk Ibu Mistia maupun Bapak Edi Susanto dalam tangan-Mu, maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini membutuhkan pertolongan kesehatannya. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa menjamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa pilih Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan pembangunan tempat parkir ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan melengkapi semua biaya yang kami perlukan, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperpindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami serahkan ke Bapak Edwin, kami serahkan Bapak Arif yang berulang tahun hari ini, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberkati kehidupannya, beri kekuatan kesehatan, perpanjangan umur, dan menjadi orang yang semakin mengasihi dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami menyerahkan untuk lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Demikian pula pemerintah yang ada di daerah, ada kerjasama yang baik untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi. Para tim medis, TNI Polri, para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19, Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan di tengah-tengah bangsa kami. Kami menyerahkan untuk ibadah Natal anak-anak sekolah minggu nanti sore dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati, beri kesehatan semua guru-guru sekolah minggu maupun anak-anak-Mu untuk dapat menikmati kebahagiaan Natal bersama dengan Tuhan di tempat ini. Tuhan berikan cuaca yang terang sehingga tidak menjadi kendala bagi anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada. Selalu membuat nama Tuhan dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan nikah jemaat-Mu, Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan bukan datang jawab yang mereka lakukan, Tuhan berhasil dan beruntung. Tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang bertanggung jawab, disiplin dalam pembelajarannya, dan menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademisnya maupun non-akademisnya. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah